Halo sahabat pangan, jumpa lagi di kelas FISIPAN, Fisiologi Pasca Panen. Di kelas ini kita akan belajar tentang senyawa etilen yang terdapat pada buah dan sayuran. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Nurainang dengan NIM Q1A1 Ada Kak Santi dengan NIM Q1A1015. Ada Kak Nisel Angelin dengan NIM Q1A1040, dan yang terakhir ada Kak Widi Febi Ananda Putri dengan NIM Q1A1053. Buah yang telah dipanen akan mengalami proses katabolisme senyawa organik hingga pembusukan. Penyebabnya sifat fleksibel dari buah itu sendiri, tempat penyimpanan yang tidak tepat, dan penanganan pasca panen yang kurang tepat. Penanganan pasca panen yaitu suhu, etilen, laju respirasi, dan lain sebagainya. Penanganan pasca panen diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73, di mana rangkaian kegiatan setelah panen yang dilakukan dalam tahapan dan waktu sesingkat mungkin untuk mengantarkan produk hortikula dari lahan produk ketahanan konsumen agar buah dan sayuran dalam keadaan segar dan meminimalisir kontak fisik atau kontaminasi. Sub pokok materi pada kali ini yang pertama pengertian etilen, kedua, pengaruh etilen terhadap produk segar pasca panen. Ketiga, dampak etilen terhadap kualitas buah dan sayur pasca panen. Dan keempat, cara mengukur etilen pada buah. Kenalkan, nama saya Santi. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu etilen. Etilen adalah suatu gas yang dalam kehidupan tanaman dapat digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Gas etilen mempercepat laju pematangan pada buah dan sayur, yang mana semakin banyak etilen yang digunakan pada pematangan buah, maka semakin cepat proses pematangan pada buah tersebut terjadi. Dapat dilihat pada grafik yang mana penggunaan etilen yang sedikit pada buah non-klimatrik lebih cepat menurunkan laju respirasi dibandingkan dengan buah klimatrik. Di sini saya akan membahas lagi mengenai pengaruh etilen terhadap produk segar pasca panen. Produksi etilen meningkat ketika buah terluka atau terserang jamur yang menyebabkan pembusukan. Yang kedua yaitu produksi etilen alami oleh buah-buahan yang dapat menyebabkan masalah pada fasilitas penyimpanan. Yang ketiga, etilen dapat digunakan secara komersial untuk pematangan buah klimatrik secara buatan. Yang keempat yaitu warnanya berkembang penuh setelah panen hanya jika diinginkan dengan penggunaan gas etilen yang diproduksi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisel Angelin. Nah, di sini saya akan membawakan apa sih dampak etilen terhadap kualitas buah dan sayuran pasca panen. Nah, dampak tersebut ada 5. Yang pertama, bercak coklat kemerahan pada selada. Yang kedua, warna hijau menguning atau hilang. Misalnya ada pada timun, brokoli, kangkung, dan bayam. Dampak yang ketiga, daun menguning dan rontok atau jatuh pada brasika. Dampak yang keempat, pencoklatan dan perubahan warna pada daging buah dan biji terong. Dampak yang kelima ialah peningkatan pematangan dan pelunakan tomat hijau matang. Materi yang kedua ialah bagaimana langkah-langkah untuk mengurangi paparan etilen selama penyimpanan. Langkah-langkah tersebut ada 6. Yang pertama, jangan menyimpan atau mengangkut sayuran berdaun hijau pada wadah berisi buah matang. Misalnya buah apel, pir, mangga, tomat, dan pisang. Langkah yang kedua, jika memungkinkan, gunakan peralatan bertenaga listrik di tempat penyimpanan dibandingkan peralatan bertenaga gas. Langkah yang ketiga, buang buah yang terlalu matang atau busuk dari tempat penyimpanan. Langkah yang keempat, hindari menyimpan produk yang sensitif terhadap etilen dengan produk yang menghasilkan kadar etilen tinggi. Tingkatkan laju ventilasi di tempat penyimpanan dengan asumsi udara luar bebas etilen. Langkah yang terakhir, gunakan scrubber
etilen di tempat penyimpanan untuk menghilangkan etilen di udara. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widi Febiananda Putri. Di sini saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih cara mengukur etilen pada buah. Produksi etilen dapat diukur secara non-destruktif dengan menempatkan satu atau beberapa buah di dalam wadah tertutup. Setelah jangka waktu tertentu, gas di dalam wadah ditarik dengan jarum suntik dan dilakukan analisis dengan kromatografi gas. Untuk apel, jarum dapat disuntikan ke dalam rongga inti buah dan sampel gas diambil untuk pengukuran etilen. Materi selanjutnya yaitu regulator etilen selama pasca panen. Terkait pengolahan etilen pasca panen, 1 MCP atau Smart Fresh TM merupakan bahan kimia sintetik yang memiliki struktur sangat mirip dengan etilen. Hal ini dapat menghalangi persepsi etilen pada buah, sehingga menunda pematangan pasca panen. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas buah, kekencangan buah yang tinggi, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan gangguan fisiologis selama penyimpanan.